Halo, halo, gue mau bahas satu fenomena yang lagi ramai di timeline, gerakan gagal bayar. Iya bro, gagal bayar. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena ya katanya sih sistem zolim, bunganya mencekik, dan cara nagihnya kayak debt collector di film-film gangster. Tapi pertanyaannya, boleh gak sih kita ikut gerakan gagal bayar itu? Oke, kita mulai dari realita dulu. Lo pinjem duit dan dari pinjol, awalnya sih cairnya cepet, tapi bunganya lebih serem dari rentenir kampung ataupun bank emok ya. Misalnya lo pinjam 1 juta, 2 bulan kemudian lo harus balikin 2 juta lebih ya. Tagihannya terus nambah, ditelepon, diteror, difitnah, nama baik lo jadi kolateral ataupun disebut yang nama baik itu adalah jaminannya gitu. Jadi wajar sih kalau orang kesel, marah, terus ngajak rame-rame, udah jangan dibayar sekalian lawan ya. Tapi yuk kita lihat dari perspektif hukum. Secara hukum ya, lo pinjam uang artinya ada perjanjian utang piutang, dan kalau lo nggak bayar ya itu namanya non prestasi, lo bisa digugat. Bahkan kalau pinjolnya legal, lo bisa dicekik hukum beneran. Jadi cekik hukum, bukan cuma bunga. Jadi kalau pinjolnya legal, lo bisa kena hukum yang bisa berhadapan dengan hukum. Utang harus dibayar. Nah, gimana kalau pinjolnya ilegal? Itu lain cerita. Kalau ilegal, cara benernya bukan gagal bayar rame-rame, tapi laporin ke OJK, ke polisi, ke Kominfo, hajar secara legal, bukan dengan ikutan ajakan medsos. Ayo ngutang, rame-rame ngutang, kita nggak usah bayar. Itu parah namanya. Sekarang dari perspektif Islam, bro, Islam itu tegas banget soal utang. Nabi Muhammad SAW ya pernah bilang jiwa orang mukmin tergantung pada utangnya sampai dibayar. Jadi kalau orang itu ngutang lalu kemudian dia meninggal, ya maka dia itu akan tergantung sampai kapan? Sampai utangnya dibayar. Ya kalau ahli waris lo mau peduli sama utang-utang lo. Jadi hati-hati ya sama yang namanya utang. Tapi kan bunga itu kan riba, berarti betul Islam melarang riba, haram banget. Tapi caranya bukan kabur, bukan lo punya utang nggak lo bayar. Kalau emang sistemnya zolim, lo bisa negosiasi, minta penghapusan bunga, minta keringanan. Kalau benar-benar nggak mampu ya lo harus bernegosiasi di sana ya. Tapi itu untuk yang nggak mampu. Kalau lo mampu tapi pura-pura nggak mampu dan lo bikin gerakan gagal bayar, dosa bos. Jangan so aktivis padahal niatnya cuma kabur dari tanggung jawab. Jadi kesimpulannya gimana? Gerakan gagal bayar itu kelihatannya heroik, tapi kalau niatnya bukan untuk cari keadilan, cuma buat mangkir tanggung jawab, itu bukan perlawanan, itu pembenaran. Jadi hati-hati, mau lawan sistem zolim boleh, tapi harus dengan cara yang benar, bukan malah nambah masalah dan ngajak orang ikutan dosa berjamaah. Oke, itu dulu dari gue. Mau bahas topik lain soal utang, pinjol, atau yang hukum syariah dalam dunia modern, tulis di kolom komentar atau kirim utangnya ke dompet gue. Bercanda bro. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Jaga akhlak, jaga dompet, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.